video kali ini saya akan menjelaskan gambar yang selanjutnya, yaitu tentang siklus menstruasi dan juga tahapan kehamilan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Gambar yang pertama, di sini ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi, proses alami yang terjadi pada tubuh wanita setiap bulan sebagai persiapan untuk kemungkinan kehamilan. Siklus ini dibagi menjadi 4 fase. Ada menstruasi, folikuler, ovulasi, dan juga fase luteal. Menstruasi ini, lapisan dinding rahim endometrium yang telah menebal untuk mempersiapkan kemungkinan implantasi embrio akan luruh dan keluar dari tubuh bersama dengan darah melalui vagina. Dan ini terjadi 3-7 hari. Yang kedua ada folikuler. Setelah menstruasi selesai, kadar hormon estrogen mulai meningkat. Hormon ini merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium, dan di dalam folikel sel telur mulai matang. Lalu yang selanjutnya ada ovulasi. Ovulasi ini, telur yang matang dilepaskan dari ovarium dan bergerak menuju tuba falopi. Ini adalah masa subur wanita, di mana kemungkinan terjadinya kehamilan paling tinggi jika sel telur bertemu dengan sperma. Lalu yang terakhir ada fase luteal. Setelah ovulasi, folikel yang telah melepaskan telur berubah menjadi corpus luteum. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan menyusut dan kadar progesteron menurun, sehingga lapisan dinding rahim meluruh dan menstruasi dimulai kembali. Gambar yang selanjutnya, di sini ada gambar day of menstruasi gland. Menstruasi ini dipengaruhi oleh beberapa hormon, ada luteinizing hormon, progesteron, follicle stimulasi hormon, dan juga estradiol. Di luteinizing hormon ini, pemutaran hormon LH menyebabkan pelepasan sel telur dan ovarium, dan ini menunjukkan meningkat ya. Lalu yang progesteron ini, yang hitam, corpus luteum terbentuk memproduksi hormon progesteron untuk mempertahankan lapisan rahim. Jadi ini fungsinya untuk mempertahankan lapisan rahim. Lalu yang estradiol ini, hormon estrogen utama yang berperan dalam siklus mens dan berkembang siklus seksual wanita. Lalu follicle stimulasi hormon ini atau FSH, hormon yang merangsang perkembangan di ovarium. Dan di sini juga ada fase luteal. Fase luteal ini terjadi hari ke-14 sampai ke-28. Setelah ovulasi, sel-sel granulosa yang tidak dikeluarkan bersama oosit akan terus membesar. Dan di ovulasi ini, pelepasan sel telur dalam ovarium. Dan di sini juga ada corpus luteum. Corpus luteum ini nantinya akan menghasilkan hormon progesteron yang hitam ini. Ini menandakan kelancaran menstruasi. Dan degenerat sel luteum ini juga nantinya akan menghancurkan CL ketika tidak ada kehamilan untuk mengurangi progesteron ini. Nah, jadi fungsi hormon-hormon ini yaitu zat yang mengatur fungsi tubuh dan proses biologis. Mungkin, nah itu aja. Gambar yang selanjutnya ada kehamilan. Kehamilan ini dimulai dari fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma dan berakhir dengan kelahiran bayi. Kehamilan ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada trimester pertama, minggu ke-1 sampai ke-12, trimester kedua, minggu 13 sampai ke-26, dan trimester ketiga, minggu ke-27 sampai 40. Kita mulai dari ketiga minggu ya. Di 3 minggu ini, sel telur yang telah dibuahi akan berkembang dan membentuk kantong yang berisi embrio dan plasenta. Lalu di minggu keempat, ratusan sel lainnya berkembang dan membentuk janin seperti embrio kecil, yang kecil-kecil ini. Lalu, minggu kelima, organ mulai terbentuk seperti jantung, ginjal, dan organ pencernaan. Dan di 6 minggu ini, hidung, telinga, mulut, otak, dan paru-paru mulai tersusun. Dan di minggu ke-7, otak janin berkembang pesat dan kepala pun lebih besar. Di minggu ke-8 ini, bayi menjadi embrio dan organ tubuh masih dalam pembentukan, terbentuk tulang-tulang, ligamentum, dan persendian. Lalu di 11-13 minggu, berat bayi ini 30 gram. Janin sudah bisa menggerakkan kaki dengan bebas. Dan di minggu selanjutnya, janin lebih tenang, bisa menguap, cegukan, dan mengatur jam tidur. Janin sudah dapat mendengar juga.
Di 19 sampai 22 minggu, rambut-rambut halus mulai terbentuk. Benih gigi susu bayi mulai terbentuk juga. Di 23 sampai 29 minggu, wajah bayi telah sempurna. Kulit mulai halus dan pendengaran semakin baik. Mata janin juga bisa membuka menutup. Minggu selanjutnya, perkembangan fisik janin selesai dan pertumbuhannya hanya berat badan, mulai bereaksi terhadap cahaya, suara, dan rasa sakit. Dan di minggu ke-36 sampai 41, janin organ mulai turun ke pangkul dan menunggu waktu kelahiran. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.